Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai kunci untuk masalah uang supaya mengejar kita. Nah, jadi ini nanti yang akan kita bahas adalah kunci-kuncinya saja. Jadi ada saya persingkat menjadi 3 kunci. 3 kunci supaya uang itu mengejar kita. Nah, selama ini kita yang selalu mengejar uang. Nah, ini kan sebenarnya keliru. Karena apa? Manusia diciptakan adalah sebagai makhluk yang paling sempurna. Kalau dibandingkan dengan uang kan lebih sempurna manusia. Tetapi kenapa kok malah kita yang mengejar-ngejar uang? Bukan uang yang mengejar kita atau uang yang pengen mendekat kepada kita, atau uang yang pengen mengabdi kepada kita. Jadi sebenarnya nenek moyang kita, sesepuh-sesepuh kita, terutama orang-orang Jawa dulu itu sudah sangat canggih sebenarnya untuk mengatasi persoalan masalah bondo dunyo. Ya kalau sekarang uang gitu saja. Itu sudah menemukan konsep-konsep yang sangat luar biasa. Yang pertama, ini kunci yang pertama. Ojo sambat. Coba panjenengan teliti mulai dari kecil sampai sekarang, kira-kira sudah berapa miliar kata-kata panjenengan yang mengeluh? Coba diingat-ingat sendiri. Saya yakin sudah jutaan kata-kata yang keluar, entah itu di dalam hati ataupun yang terucap terlontar lewat kata. Sambat atau mengeluh, pesimis dalam menghadapi hidup, merasa susah, merasa miskin. Secara tidak sengaja, kata-kata yang terlontar semacam itu akan direkam oleh otak kita dan akan mengendap di otak bawah sadar. Padahal apa yang terjadi atau terekam di otak bawah sadar itu yang akan menjadi kenyataan. Jadi kenyataan panjenengan kehidupan ke depan itu adalah buah daripada hasil pikiran. Ketika kita berbicara tidak punya uang, maka yang akan terjadi besok ya tidak punya uang. Kalau kita merasa kekurangan, makanya besok yang terjadi ya kekurangan. Coba panjenengan cek di sekitar panjenengan mungkin ya, yang orang yang setiap harinya itu mengeluh, kemudian pesimis, selalu berpikiran negatif, kemudian suka marah-marah. Coba lihat kehidupan, terutama masalah perekonomiannya, atau kalau bahasa sekarang masalah finansialnya. Panjenengan cek sendiri, panjenengan rangkum sendiri. Nah, coba seperti apa. Ojo sambat, banyak-banyaklah bersyukur. Pasti panjenengan ingat-ingat, dari pagi sampai malam pasti dong ada 1 atau 2 itu yang panjenengan pasti ada yang merasa senang. Jadi jangan diingat susahnya, ingat yang senangnya saja. Nah, dengan begitu panjenengan akan bersyukur. Dengan bersyukur panjenengan akan bahagia, akan plong hadine panjenengan. Otomatis nanti yang terucap adalah hal-hal yang sifatnya positif. Makanya nanti yang ke depan
yang terjadi pasti positif. Ini hukum alamnya semacam itu. Nah, itu ya. Jadi kunci yang pertama, ojo sambat. Hilangkan semua pikiran negatif. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jadi setelah kita tidak mengeluh dan banyak bersyukur tadi, ya, tidak sambat, kemudian kita harus menyamakan. Jadi madakno energi dari anasir. Jadi madakno anasire awake dhewe karo anasire duit utawa Raja Brana iku mau. Nah, ini yang nomor loro. Yang nomor dua ini ya. Padakno. Jadi madakno anasire awake dhewe karo anasire duit utawa Raja Brana, harta benda itu tadi. Nah, manusia ini kan mempunyai 4 anasir, yaitu dari tanah, air, api, dan angin atau udara. Nah, sekarang kita bahas yang 2 saja, yaitu anasir tanah dan anasir api. Nah, sekarang saya tanya, duit sekarang lah ya, duit kertas itu terbuat dari apa? Dari kayu, ya. Kayu tumbuh di tanah. Artinya anasir atau elemen daripada atau unsur daripada uang adalah unsur tanah. Nah, selama ini kita ini lebih dominan unsur api. Coba seumpama api ini, jangan pegang, panas, pasti nggak akan betah, pasti kita akan langsung menjauh. Sama, ketika uang yang unsurnya tanah mendekati api, ya, pasti akan cepat pergi. Pasti uangnya cepat pergi. Seumpama hari itu dapat 10 juta, tapi kalau panjenengan unsur apinya tinggi, ya pasti akan cepat hangus. Ya nunggu delalah mbok apa anaknya sakit hilang, buat bayar iki habis, nggak kerasan uangnya. Itu maksudnya kalau unsurnya tidak sama. Makanya kita samakan, ya, anasire awake dhewe atau sekarang kita sama energi, ya, itu kan mengandung energi, setiap anasir kan mengandung energi, kita samakan. Jadi unsur apinya kita tekan sedemikian mungkin. Lah, unsur api itu apa perwujudannya? Iri, dengki, marah-marah, ini unsur api semua. Ngerasani wong, jahil, metakil, itu unsur api. Nah, unsur tanah apa? Unsur tanah itu ya seperti tanah, ya, diinjak-injak, ya sabar, diam saja. Jadi sabar. Tanah ini kan selalu menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan tumbuh-tumbuhan segala macam. Sama. Jadi kita juga harus unsur tanahnya kita tinggikan, anasir tanah kita tinggikan. Dengan cara apa? Sabar, menyenangkan orang lain, bersedekah, memberikan sesuatu pada orang lain. Ini unsur tanah. Ya, yang ketiga, ini adalah ketika pikiran tadi kan sudah kita isi dengan hal-hal yang positif, ya. Kemudian kita sudah samakan anasir tubuh kita dengan anasirnya uang, yaitu unsur tanah tadi sudah kita samakan. Yang ketiga adalah cipta atau cipto rasa karso. Jadi ini yang ketiga, ya. Kunci yang ketiga, cipto rasa karso. Artinya apa yang kita ciptakan di dalam pikiran kita, yang kita rasakan di dalam hati kita, maka akan terwujud atau karso di dalam kehidupan kita. Artinya kita program ulang. Nah, masalah cipto ini, jadi pikiran yang menciptakan pikir. Cipto ini dari pikiran. Nah, ini kita program supaya cipto kita ini tadi adalah, lah,
Kan masalah harta benda, duit. Yuk kita isi dengan pikiran uang. Rojo Brono itu tadi. Nah, ini cipta kita, ya. Ini harus kita ciptakan atau kita program ulang dengan program pemikiran masalah uang. Itu. Nah, jadi yang apa yang kita pikirkan kalau kita sudah berpikir masalah uang tadi, ya. Jadi setelah kita mempunyai pikiran negatif sudah tidak ada, kemudian kita berkata-kata baik, kemudian kita ciptakan pikiran kita cipto nih mau masalah rojo brono atau harta benda atau uang, yang terjadi pasti ya uang nantinya. Ya, jadi itu sabdo dadi. Kalau sudah begitu sabdo dadi. Apa yang terucap itulah yang bakal jadi. Kalau kita berucap masalah uang, maka yang terjadi nanti juga uang. Nah, ini pelajaran simbah-simbah kita dulu itu sudah semacam ini. Nah, kalau sekarang ini di zaman modern semacam ini ada yang istilahnya itu mengatakan itu tadi ciptakan program, jadi program pikiran uang semacam itu. Padahal ini dulu nenek moyang kita itu sudah sampai ke taraf itu, cipto rasa karso. Akhirnya hasilnya nanti outputnya sabdo dadi. Apa yang terucap itulah yang bakal terjadi. Nah, untuk mencapai kepada program atau cipto kita, cara yang terbaik adalah dengan cara kita menurunkan tadi anasir api tadi. Caranya bagaimana? Nah, wong Jawa biyen, ya, kalau orang Jawa dulu itu semedi. Ketika semedi otomatis gelombang otak kita akan turun. Nah, kalau zaman sekarang itu otak ini kan gelombang otak kan ada yang namanya beta, kemudian alfa, kemudian theta, kemudian delta. Nah, ketika pikiran kita ruwet, ini adalah beta. Nah, ketika kita ruwet tidak mungkin akan terjadi sabdonya. Nah, harus kita turunkan dengan cara semedi tadi, meditasi. Sampai pada titik gelombang alfa ataupun theta. Nah, kalau sudah sampai taraf alfa dan theta, maka akan sabdo dadi. Alam bawah sadar kita sudah kita isi dengan program uang tadi. Makanya yang terjadi nanti juga akan uang. Jadi itu. Makanya kita harus selalu memikirkan tentang kemakmuran, kemudian tentang kesuksesan, keberlimpahan, kebahagiaan. Jadi ya, kita harus selalu merasa bahagia. Nah, untuk mencapai itu ya itu tadi meditasi. Ya, dengan cara meditasi itu tadi, dengan cara meditasi otomatis gelombang otak kita yang dinamakan kalau zaman modern sekarang ini diistilahkan beta akan turun ke alfa. Nah, ini sudah alam bawah sadar kita, otak bawah sadar. Nah, ini yang akan terwujud nanti. Nah, makanya harus banyak bahagia, rileks. Meditasi itu kan tujuannya untuk itu, sampai kepada taraf rileks. Atau kalau Jawa itu dari taraf tenang, ning. Lah, ketika ning inilah titik alfa sama theta. Gelombang otak neng. Ketika neng, maka nong atau dunong akan kelihatan terwujud. Nah, itu. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini ada 3 kunci agar uang itu mengejar kepada kita. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo
komentar saja di kolom komentar untuk berbagi pengalaman dengan sedulur-sedulur yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.